Shalom, salam unggul. Kembali lagi dengan saya Miss Indri. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran matematika kelas 10 wajib tentang persamaan dan pertidaksamaan linear nilai mutlak satu variabel. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya jemput kita semua untuk bangun berdiri. Mari sama-sama kita nyanyikan Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Genyu. Menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu. Mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa di 7 area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau begitu baik bagi kami, Engkau menyertai kami semua ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar bersama pembelajaran matematika ya Bapa. Berkatilah pembelajaran kami, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Ini doa ini sembahyang kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak suatu variabel. Namun sebelum kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, kita perlu mengingat kembali apa itu yang disebut dengan persamaan linear satu variabel, apa yang disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel, apa yang disebut dengan persamaan linear yang memuat nilai mutlak satu variabel, dan pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak satu variabel. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Saya langsung ya. Nah, berbicara tentang persamaan linear satu variabel, yang pertama harus kita ketahui adalah bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu. Nah, seperti apa bentuknya? Kalian bisa perhatikan yang ada di sebelah saya ini. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel seperti biasa ya. AX tambah B sama dengan C. Saya ulangi, AX tambah B sama dengan C. Nah, saya coba berikan satu ilustrasi ya tentang persamaan linear satu variabel. Kalian bisa lihat soal yang ada di sebelah saya ini. Saya bacakan ya. Jumlah dua buah bilangan sama dengan 21. Artinya, ada dua buah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 21. Oke? Seperti soal di sebelah saya ya. Kemudian, jika satu bilangan itu besarnya adalah 2 kali bilangan lainnya, oke, ada dua buah bilangan, dijumlahkan hasilnya 21, dan salah satu bilangannya besarnya adalah 2 kali dari bilangan lainnya.
Nah, yang ditanyakan adalah tentukanlah hasil kali dari kedua bilangan tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita perhatikan bersama ini. Nah, ada dua buah bilangan ya. Bilangan pertama dan bilangan kedua. Oke, saya misalkan ya, bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, bilangan pertama saya misalkan dengan variabel X ya. Bilangan pertama saya misalkan dengan variabel X. Ingat, soal tadi, salah satu bilangannya 2 kali lebih besar dari bilangan lainnya. Berarti jika bilangan pertama saya misalkan dengan X, berarti bilangan kedua saya misalkan dengan 2 kali dari bilangan pertama. Saya tulis 2X ya. Saya tulis di sini 2X. Nah, sekarang kita sudah punya modelnya ya. Bilangan pertama saya sebut dengan X, bilangan kedua saya sebut dengan 2X. Selanjutnya, bagaimana kita membuat model matematikanya? Kalau model matematika berarti kita sudah buat dalam bentuk variabelnya, kita masukkan ke persamaan matematikanya. Ingat ya, jumlah dari kedua bilangan adalah 21. Sehingga model matematikanya dapat saya tulis X tambah 2X sama dengan 21. Saya ulangi, model matematikanya X tambah 2X sama dengan 21. Nah, setelah kita dapatkan model matematikanya, sekarang kita ke tahap selanjutnya. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Bagaimana cara mencari berapa sih nilai dari X? Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, hasil kalinya ya. Sekarang coba kita lanjutkan. Nah, kita punya X tambah 2X sama dengan 21. Berarti kalau saya aljabarkan seperti biasa, X tambah 2X kan hasilnya sama dengan 3X ya. Saya arahkan ya, nih. X tambah 2X hasilnya sama dengan 3X. Berarti saya tulis 3X sama dengan 21. Berarti X sama dengan, kedua ruas kita bagi dengan 3 ya. X sama dengan 21 per 3. Berarti nilai X sendiri adalah 7. Apakah ini jawabannya? Belum ya, kalian perhatikan soalnya. Soalnya yang ditanya adalah hasil kali dari kedua bilangan itu. Berarti kalau kita dapatkan X sama dengan 7, maka hasil kali dari bilangannya adalah X dikali 2X. Atau saya tulis ya, 2X pangkat 2 kan? Nih, X dikali 2X atau saya tulis 2X pangkat 2. Nah, 2X pangkat 2, kita kan tadi dapatkan X sama dengan 7. Berarti kalau 2X pangkat 2, berarti 2 kali 7 pangkat 2. Ingat, 2 kali 7 pangkat 2 sama dengan 2 kali 49. Hasilnya sama dengan 98. Nah, demikian soal kita yang pertama ya, tentang bagaimana kita mengoperasikan bentuk persamaan linear satu variabel. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Berikut ini kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel, tapi dalam bentuk soal cerita atau masalah ceritanya ya, masalah sehari-harinya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Kalian bisa lihat soal yang panjang sekali di sebelah saya ini. Oke, saya akan bacakan ya. Kecepatan A untuk mengerjakan suatu pekerjaan adalah 3 kali dari B. Berarti ada 2, kalau misalnya mengerjakan suatu pekerjaan, berarti mungkin A itu mesin, atau bisa saja orang karena melakukan sesuatu ya. Kita sebut saja ada 2 orang. Orang pertama namanya A, orang kedua namanya B. Kita misalkan saja ya. Nah, si A bekerja 3 kali lebih cepat dari B. Itu berdasarkan penggalan kalimat pertama pada soalnya ya. Nah, kecepatan A untuk mengerjakan suatu pekerjaan adalah 3 kali B. Pada suatu hari, A dan B bekerja bersama-sama selama 4 jam. Oke, A dan B bekerja bersama-sama selama 4 jam. Kemudian B berhenti dan A melanjutkan sendiri pekerjaannya dan dapat diselesaikan dalam waktu 2 jam. Ini kronologi ceritanya ya. A dan B sedang bekerja. A itu porsi kerjanya itu 3 kali lebih cepat dari B. Suatu ketika A dan B bekerja bersama-sama. Kemudian B-nya berhenti bekerja. A terus bekerja. Dan pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu 2 jam. Nah, sekarang jika B bekerja sendiri, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan B untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Jadi kalau misalnya B-nya bekerja sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi B untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut?
Nah, sejauh soal cerita yang kita baca bersama ini, saya harap kalian sudah bisa memahami ya maksud dari soal ini seperti apa. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana sih cara mencari uh, tenggang waktu yang diperlukan oleh B dalam mengerjakan pekerjaan tersebut? Sekarang yang pertama adalah dari cerita kita antarkan dulu ke dalam bentuk matematis. Dalam hal ini adalah kita antarkan dalam bentuk variabelnya ya. Sekarang penyelesaiannya, kalian bisa perhatikan. Satu pekerjaan saya sebut dengan T jam. Oke, T ini bisa saja pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kan kita tidak tahu kan? Kan kita belum tahu pekerjaan itu makan waktunya berapa jam. Yang kita tahu kan si A dapat menyelesaikan 3 jam lebih cepat dari B. Sorry, 3 kali lebih cepat dari B, bukan 3 jam ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, jika 3T, waktu yang diperlukan B untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri, kenapa saya tulis 3T, waktu yang diperlukan B? Karena dibandingkan dengan si A, si B, dibandingkan dengan A, B itu harus ekstra 3 kali lipat. Karena A bekerja 3 kali lebih cepat daripada B. Makanya saya tulis 3T sama dengan waktu yang diperlukan B untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Oke, supaya kita bisa bandingkan ya, karena A kan tadi diselesaikan dalam waktu 2 jam gitu. Nah, next. Nah, sekarang saya buat ya. 1 jam A, di sini saya arahkan ya. 1 jam A mengerjakan, saya tulis dengan 1 per T pekerjaan. 1 per T pekerjaan ini saya tulis, 1 ini adalah 1 pekerjaan, T ini adalah waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi 1 ini bukan 1 jam atau 1 apa ya. Ini melambangkan 1 pekerjaan. Kemudian T-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan si A untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, kalau saya buat tentang B, berarti 1 jam B untuk mengerjakan 1 per 3T. Berarti 1 pekerjaan 3 kali lipat dari T. 3 kali lipat dari si A, berarti 3T pekerjaan. Oke? Ini saya buat model matematisnya. Nah, dari model matematis ini, sekarang kita buat model matematika dalam bentuk variabel operasinya, dalam bentuk persamaannya. Oke, kita mulai ya. Jika kalian perhatikan di sini, kalian perhatikan yang ada di sebelah saya. Oke, saya bergeser sedikit. Kalian perhatikan yang ada di atas ini ya. Lihat, 4T, di sini 4T saya tuliskan dari keterangan soal tadi adalah jika mereka bekerja bersama-sama, pekerjaan itu dapat selesai dalam 4 jam. Berarti saya tulis di sini 4 jam jika dikerjakan oleh si A dan B. A di sini adalah 1 per T, B di sini adalah 1 per 3T. Jadi mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu bersama-sama selama 4 jam. Bukan dapat menyelesaikan ya. Mereka bekerja selama 4 jam bersama-sama. Kemudian sisa 2 jamnya itu dikerjakan sendiri oleh A. Di sini saya tulis 1 per T saja, barulah 1 pekerjaan selesai. Oke, saya ulangi perlahan-lahan. 4 di sini menunjukkan adalah 4 jam pertama, si A dan B bekerja bersama-sama. Kemudian, 2 jam berikutnya A bekerja sendiri, barulah pekerjaan itu selesai. Ini berdasarkan keterangan soal di file sebelumnya ya, di tampilan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya bikin lanjutannya. Nah, sekarang saya buatnya dalam seperti ini ya. 4 per T itu artinya kita kalikan 4 ke dalam ya. Coba saya kembalikan ya, saya kembali. Kalian lihat baik-baik. Kalau ini saya kalikan ke dalam, menjadikan 4 kali 1 per T, 4 kali 1 per 3T, 2 kali 1 per T. Makanya hasilnya itu saya bisa simpulkan pada bentuk yang tadi itu. Nah, 4 per T ditambah 3 per 3T, ditambah 2 per T, dapat menyelesaikan 1 pekerjaan. Oke, sehingga untuk menyelesaikan bentuk ini, kita lihat ya, yang di bawah di sini kan bentuknya ada T, ada 3T. Nah, caranya adalah kita kalikan semuanya dengan 3T. Kita kalikan semuanya dengan 3T, cara aljabar seperti biasa ya. 4 per T dikalikan dengan 3T, 4 per 3T kita kalikan juga dengan 3T, 2 per T kita kalikan dengan 3T, 1 pun juga harus kita kalikan dengan 3T, supaya adil ya. Karena semuanya harus dikalikan dengan 3T. Hasilnya, kita coret ya, yang tidak perlu ya. 3T, T. Oke, sisanya 3.
Kemudian 3T, 3T, oke. Selesai ya, hasilnya 1. Kemudian T, T, oke, sisanya 3. 1 kali 3T, ya 3T. Sehingga hasilnya sama dengan 4 kali 3 tambah 4 tambah 2 kali 3 sama dengan 3T. Diperoleh 3T sama dengan, ini, yang 3T di sini ya. 12 tambah 4 tambah 6 sama dengan 22. Nah, ingat ya, pekerjaan B adalah 3T. 1/3T tadi. Berarti kita tidak perlu cari saja T-nya berapa. Karena yang ditanya adalah lama pekerjaannya B. Berarti dapat langsung kita simpulkan. Jadi, jika B bekerja sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan itu, maka waktu yang dibutuhkan oleh B adalah selama 22 jam. Nah, soalnya memang terdengar agak panjang, tapi caranya itu sederhana kok. Yang pertama adalah, ingat tahap-tahapnya. Kita buat pemisalannya, kita buat model matematikanya, kita operasikan secara aljabar, kemudian kita ambil kesimpulannya. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Bagaimana jika persamaan nilai mutlak kita masukkan ke dalam persamaan linear satu variabel, oke? Kita gabungkan antara persamaan linear satu variabel dengan persamaan nilai mutlak. Berikut ini. Misalnya saya kasih bentuk umumnya dulu ya. Jika bentuk umum dari persamaan linear satu variabel AX tambah B sama dengan C, berarti kurang lebih akan sama ya. Sama dengan persamaan nilai mutlak, namun yang membedakannya adalah ada simbol yang baru di situ. Simbolnya seperti apa? Kalian bisa perhatikan. AX tambah B sama dengan C, namun di sini ada seperti 2 kurung yang tegak lurus saja, yang lurus saja. Nah, itu disebut dengan simbol dari nilai mutlak. Jadi kalau misalnya bentuk umum ini dapat kita baca, mutlak dari AX tambah B sama dengan C. Oke, saya ulangi. Bentuk umum ini dapat kita baca, mutlak dari AX tambah B sama dengan C. Nah, berikut ini saya akan berikan definisi dari nilai mutlak. Nah, kalau berbicara tentang nilai mutlak, itu kita berbicara tentang jarak. Kita berbicara tentang sesuatu yang selalu positif. Seperti pertemuan sebelumnya yang pernah saya jelaskan tentang konsep dasar dari nilai mutlak ya. Nah, definisi dari nilai mutlak sendiri mengandung 3 hal penting. Yang pertama adalah positif, nol, dan negatif. Jadi ada 3 ya. Yang pertama positif, yang kedua nol, dan yang ketiga negatif. Nah, akan bernilai positif, nilai dari mutlak X akan bernilai positif untuk setiap X lebih besar 0, dan akan bernilai 0 jika X sama dengan 0, dan akan bernilai negatif jika X lebih kecil dari 0. Nah, sebelum kita masuk di persamaan linear yang mengandung nilai mutlak, kita lihat dulu definisi dari nilai mutlak. Nah, misalnya seperti ini ya. Jika ada satu bilangan, di sini saya misalkan dengan 5, mutlak dari 5 hasilnya sama dengan 5. Ingat, yang saya bilang adalah mutlak. Dalam pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan, mutlak itu artinya dia itu akan merubah selalu menjadi positif. Nah, berikutnya mutlak dari negatif 3, lihat ya, kalau bilangannya negatif yang ada di dalam tanda mutlak, hasilnya akan selalu positif. Berikutnya, mutlak dari 7 kurang 13. Nah, ini kalau begini, caranya adalah, pertama, kita operasikan dulu bilangan yang ada di dalam tanda mutlak, baru kemudian dimutlakan ya. Jadi kalau misalnya kalian temukan soal-soal seperti ini, kalian jangan langsung mutlakan dulu. Ini kalau kalian mutlakan dia jadi plus 13, jadi 7 tambah 13. Nah, hasilnya kan tidak sama dengan 7 kurang 13 kan? Jadi yang pertama adalah operasikan dulu 7 dan 13-nya, hasilnya baru dimutlakan. Berikutnya, nah kalau bentuknya akar seperti ini kalian perhatikan, keluarkan negatifnya di luar, dan 2 kurang akar 5. Oke, pada bentuk yang terakhir ini, saya harap dapat menjadi tugasnya kalian, untuk kalian kirimkan ke saya, kenapa sih hasil dari mutlak 2 kurang akar 5 sama dengan negatif 2 kurang akar 5 sama dengan akar 5 kurang 2.
Saya inginkan kalian kirimkan ke saya sebagai tugas kalian yang pertama pada pertemuan ini. Setelah kita belajar tentang definisi nilai mutlak, berikut ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari nilai mutlak. Saya akan kasih dua sifat utama ya dari nilai mutlak. Sifat dari nilai mutlak diantaranya, jika A dan B bilangan real, maka akan berlaku sifat sebagai berikut. Untuk mutlak A kali B, itu sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Ingat, modelnya beda ya. Mutlaknya pertama 1, A kali B. Itu sama bentuknya dengan mutlak A sendiri dikali dengan mutlak B sendiri. Begitu juga dengan pembagiannya. Jika ada mutlak A per B, hasilnya sama dengan mutlak A per mutlak B. Nah, bagaimana cara kita menggunakan sifat dalam contohnya? Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Ada dua contoh ya. Mutlak dari mutlak 3 kurang 6, ingat ya cara bacanya ya. Mutlak dari mutlak 3 kurang 6 kurang 2. Oke, soal yang pertama, mutlak dari mutlak 3 kurang 6 kurang 2. Soal berikutnya yang kedua, mutlak dari 2 tambah mutlak dari 3 kurang mutlak 1 kurang 5 kurang 6. Jadi ingat ya, ini ada berbagai lapisan mutlak di sini ya. Nah, cara menyelesaikan bagaimana kita mulai satu persatu dulu ya. Soal yang pertama tadi, mutlak dari mutlak 3 kurang 6 dikurangi 2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah operasikan dulu bilangan yang ada di dalam mutlak paling dalam, baru operasikan dengan mutlak yang ada di luar. Caranya adalah, perhatikan, 3 kurang 6 ini kita kurangkan terlebih dahulu. Hasilnya sama dengan negatif 3. Mutlak dari negatif 3 adalah positif 3. Setelah positif 3, baru dikurangi dengan 2. Hasilnya sama dengan 1. Jadi triknya adalah selesaikan dulu mutlak yang paling dalam, baru kita kerjakan keluarnya. Nah, berikut ini, coba kita lihat soal yang kedua ya. Soal yang pertama agak sederhana ya. Saya harap kalian bisa paham soal yang pertama ini. Soal yang kedua, mutlak dari 2 tambah mutlak dari 3 kurang mutlak 1 kurang 5 dikurang 6. Oke, panjang, banyak kalimat mutlaknya. Caranya adalah, ingat yang pertama, kita selesaikan dulu yang paling dalam. Nah, dari bentuk ini, dari pasangan-pasangan kurung mutlaknya, yang paling dalam ini kan 1 dan 5 kan? Nah, berarti yang pertama adalah, kita operasikan dulu 1 dan 5 ini. Oke, saat kita operasikan 1 dan 5, hasilnya sama dengan negatif 4. Nah, di sini kan. Setelah kita dapatkan negatif 4, kita operasikan di lapisan kedua. 3, oke. Kita selesaikan di yang kedua ya. Oke, saya bergeser ya. Kita selesaikan yang kedua, yaitu 3, 4, dan 6. Oke, 2 ini adalah angka yang paling luar ya. 2 itu angka yang paling luar. Sehingga pada yang di atas ini kalian bisa perhatikan. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. Setelah itu, 3 kurang 4 kurang 6. Itu kan hasilnya sama dengan negatif 7. Mutlak dari negatif 7 adalah positif 7. 2 ditambah 7 hasilnya 9. Jadi trik dari mengerjakan persamaan nilai mutlak adalah yang pertama, kita selesaikan dulu kurung paling dalamnya. Kemudian yang kedua lagi, dan yang paling luarnya. Jadi triknya adalah jangan kalian operasikan dari yang paling luar. Karena kan kebiasaan kita kalau kita operasikan kan, kita lihat apalagi kalau tambah kurang mana yang duluan. Tidak ya. Dia boleh yang duluan mana saja tapi perhatikan kurung paling dalam yang mana. Itu trik dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Jadi kita bisa simpulkan ya. Persamaan pertama kita dapatkan hasilnya 1. Sorry, bukan persamaan pertama. Bilangan mutlak yang pertama kita dapat hasilnya sama dengan 1. Dan mutlak yang kedua kita dapat hasilnya sama dengan 9. Berikut ini kita masuk dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Coba perhatikan soal berikut ini. Menyelesaikan persamaan linear yang memuat nilai mutlak. Jika terdapat soal seperti ini ya. Tentukanlah nilai X dari persamaan nilai mutlak berikut ini. Saya kasih persamaannya buat kalian ya. Persamaannya seperti ini. Mutlak dari 3X tambah 2 sama dengan 5. Ingat ya, kalau dari definisi nilai mutlak, kita lihat bahwa mutlak dari X ada 3 perlakuan, plus, 0, dan negatif. Nah, kasus kita di sini, kita punyanya
Seperti ini ya, 3x tambah 2 sama dengan 5. Berarti kita kenakan perlakuannya ya. 3x tambah 2 sama dengan 5. 3x tambah 2 sama dengan 5. Berarti saya bisa tulis 3x tambah 2 sama dengan plus 5 atau min 5. Ingat, ada dua perlakuan. Terkecuali dia 0 ya. Kalau dia 0 ya cukup 0. Tapi di sini kan dia bisa plus 5, negatif 5. Sehingga saya bisa kasih 2 adalah 3x tambah 2 sama dengan 5. Berarti kan 2, semuanya dikurangi dengan 2 ya. Berarti 2 kurang 2, 5 kurang 2. Berarti sama dengan 3. X sendiri sama dengan 3 bagi 3, 1. Itu jika hasil sama dengannya di sini kita plus 5. Nah, kalau yang min 5 sama dengan negatif 5, berarti saya bisa tulis 3x tambah 2 sama dengan negatif 5. Berarti 3x sendiri sama dengan 5 kurang lagi dengan 2 kan? Berarti negatif 7. X sendiri negatif 7 per 3. Jadi kesimpulannya adalah nilai mutlak dari 3x tambah 2 sama dengan 5 punya dua daerah penyelesaian, punya dua penyelesaian x-nya. Yang pertama x sama dengan 1, dan yang kedua x sama dengan negatif 7 per 3. Nah, berikutnya kita akan masuk pada soal yang sedikit berbeda. Tentukanlah nilai x dari persamaan nilai mutlak berikut ini. Ini saya buat sedikit panjang ya. 2x kurang 1 mutlak dari 2x kurang 1 per 4x tambah 3 sama dengan 1. Nah, kalau bentuk yang seperti ini, cara menyelesaikannya itu sangat mudah. Yang pertama, coba kalian lihat di sini ya. 2x kurang 1, 4x tambah 3. Kalau kita ingat kembali model aljabar pada perkalian silang, saya bisa kalikan 4x tambah 3 dengan 1 kan? Sehingga kita dapat peroleh hasilnya seperti ini. Kalau 4x tambah 3 kita kalikan dengan 1, berarti ini sama dengan 2x kurang 1, mutlak dari 2x kurang 1, sama dengan mutlak dari 4x tambah 3. Nah, setelah keduanya kita taruh seperti ini, kita dapat selesaikan sebagai berikut. Lihat. Berarti yang pertama saya ambil yang ini. Ingat, perhatikan yang di kirinya. 2x kurang 1, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 4x tambah 3. Yang kedua adalah negatif dari 4x tambah 3. Kita mulai yang pertama yang positif ya. Jika 2x tambah 1 sama dengan positif 4x tambah 3. Kita kumpulkan yang x-nya sendiri, yang tidak punya variabel x-nya sendiri. Hasilnya sama dengan 4x kurang 2x sama dengan 1 kurang 3. Berarti 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 2. Ini untuk yang plus 4x tambah 3. Nah, kalau yang untuk yang negatif dari 4x tambah 3, kita lihat ya, kenapa di sini jadi negatif 4x kurang 3. Negatif, saya kalikan dengan 4x, negatif 4x. Negatif, saya kalikan dengan positif 3, hasilnya negatif 3. Maka saya dapat tulis 2x kurang 1 sama dengan negatif 4x kurang 3. Kita kumpulkan yang sama ya, x-nya sendiri yang konstantanya sendiri. 2x tambah 4x sama dengan negatif 3 tambah 1. Sehingga hasil dari penjumlahan 2 tambah 4, 6x sama dengan negatif 2. Berarti x sendiri sama dengan negatif 6 per 2. Atau saya bisa sederhanakan menjadi negatif 1 per 3. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel, bentuk nilai mutlak dari persamaan linear satu variabel, dan bagaimana kita menghubungkan antara persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, pada video selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Demikian pembelajaran kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.